Pemirsa, berhubung telah terjadi kendala teknis sehingga malam ini Dimensi tidak dapat melakukan siaran langsung. Mudah-mudahan ke depan Dimensi bisa hadir langsung di hadapan pemirsa. Mohon maaf. Terima kasih. Baik. Untuk pembahasan kita malam ini adalah masalah PPKM. Di mana PPKM ini kembali diperpanjang oleh pemerintah. Dan kita tahu bahwa akibat dari pandemi COVID yang luar biasa ini, sehingga berakibat pada banyaknya korban jiwa. Untuk itu, pemerintah pun menganggap perlu untuk kembali memperpanjang PPKM. Namun, di balik perpanjangan itu tentu ada konsekuensinya. Pengusaha kecil dan menengah adalah pihak yang paling merasakan penerapan PPKM ini. Untuk membahas lebih lanjut peraturan ini, di sini sudah hadir 4 narasumber saya yang nantinya akan berdiskusi dalam forum Dimensi, diskusi mencari solusi. Pak Iwa Dewandaru, Ketua Komunitas Pengusaha Kuliner Kaltara. Selamat malam, Pak. Narasumber yang kedua adalah Dr. Ana Srikaningsi selaku akademisi. Selamat malam, Bu. Berikutnya ada Pak Hanif Natiksan. Beliau adalah Kepala Satpol PP. Dan yang terakhir, kawan saya, Pak Sabinu Sanyong. Beliau adalah pengamat sosial dan politik. Selamat malam, Pak. Saya pertama ke Pak Hanif. Pak Hanif, bagaimana Bapak melihat penerapan perpanjangan PPKM ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, tadi sudah diperkenalkan, saya selaku Kepala Satpol PP dan PMK Kota Tarakan. Nah, sebelumnya tugas-tugas Satpol PP, tugas utama kami ini menegakkan peraturan daerah, perda atau perkada, peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat, ditambah lagi tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah kepada kami. Selanjutnya di satuan tugas COVID-19, di situ kami dipercaya sebagai koordinator penegakan hukum dan disiplin, dibantu bersama teman-teman dari TNI Polri, dari Kejaksaan, terus dari bagian hukum,
teman-teman lurah, camat, Kasih Trantibum yang ada di kecamatan, di kelurahan, beserta Babinsa dan Babinmas. Nah, tugas kami memang sangat berat sekali ya. Sudah hampir 1,5 tahun ya, sejak diberlakukannya PSBB pada tanggal 23 Maret 2020, di mana ini sudah dilaksanakan PSBB pada waktu itu. Kita sudah melaksanakan pengetatan-pengetatan ya, penutupan-penutupan baik di pelabuhan-pelabuhan laut maupun bandara, sehingga kasus pertama kali yang kita ketahui ya, yang terkena COVID-19 itu di Kelurahan Pamusian. Itu Ibu Magdalena yang berumur kurang lebih 80 tahun gitu ya. Itu. Maka kita melakukan melaksanakan PSBB pada itu selama 3 bulan. Kasusnya di bawah 100 ya. 100 sudah melaksanakan 3 bulan, melihat kondisi di lapangan juga ya. Usaha-usaha UMKM ini kan, pelaku-pelaku usaha banyak mengeluhkan sehingga ada kebijakan dari pemerintah untuk melonggarkan kegiatan-kegiatannya. Namun sebelumnya kan ada jam buka tutup tuh ya, PSBB itu kan, sehingga pelaku usaha ini mengeluhkan, sehingga pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran selama bulan Juli Agustus. Memasuki bulan Agustus terjadi pelonjakan kasus ya, selama kurang lebih 2 bulan. Akhirnya itu meredah lagi, sehingga pemerintah sudah agak baik, sudah tidak ada lagi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli, razia-razia di tempat-tempat kafe-kafe, tempat hiburan malam, rumah makan. Pada bulan Juli kemarin kasus meningkat lagi, ya kan? Kasus meningkat lagi, sehingga terjadilah ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri bahwa Tarakan itu masuk level 4. Ya, pemerintah sangat kaget sekali ya diberikan gelar level 4 ini kan. Level 4 melihat kasusnya sangat melonjak sekali ya. Dalam beberapa hari itu yang terkapar 100, 200, 300, bahkan 400. Sehingga total sampai dengan sekarang ya, itu yang terkapar ada 2.800. Namun akhir Agustus kemarin ini sudah agak melandai penurunannya, dari 2.800 sampai sekarang tinggal 800-an yang masih isoman maupun yang isoman di rumah sakit kota dan swasta, sehingga penurunannya sangat baik sekali ya. Namun kita kan sudah mengirim ya melalui Dinas Kesehatan, itu mengirim laporan tiap hari. Tetapi kenyataannya juga ini masih level 4. Hari ini sudah keluar instruksi Mendagrinya bahwa Tarakan masih di level 4. Mungkin nanti bisa ditanyakan nanti dari Dinas Kesehatan itu di mana apanya yang dinilai ditempatkan di mana sehingga ini masih level 4. Nah, kalau melihat kasusnya sudah menurun, yang saya sampaikan tadi itu sudah menurun. Mudah-mudahan ini berlakunya selama 2 minggu ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 20 September. Mudah-mudahan kasus ini tidak lagi meningkat, terus menurun, sehingga nanti kita bersama-sama nanti teman-teman ya, pelaku usaha lagi ini bisa melaksanakan usahanya. Namun selama level 4 nih, kita memberikan juga, kita mengetahui pemerintah bahwa usaha-usaha ini banyak mengeluhkan ya kan. Kemarin juga sudah disampaikan, dikumpulkan pelaku usaha melalui meeting Zoom. Pak Wali memberikan arahan sosialisasi kepada pelaku usaha ini untuk dapat mentaati aturan yang dikeluarkan dari instruksi dalam negeri. Ini kalau tidak dilaksanakan, pemerintah akan diberi sanksi gitu kan. Oke Pak, ini kan PPKM Pondasara sudah 5 kali berlangsung, berpanjang. Itu artinya
bagaimana melihat efektivitas PPKM itu sendiri. Ketika Bapak melakukan pemantauan di luar, apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang Bapak temukan? Ya, terima kasih. Selama pelaksanaan PPKM, itu memang ada juga pelanggaran-pelanggaran pelaku-pelaku usaha ya, sesuai aturan yang diedarkan melalui surat edaran wali kota sudah dibagikan melalui pelaku usaha agar mentaati prokes kesehatan. Sehingga kami di lapangan itu yang kami agak kesulitan itu jaga jarak, ya jaga jarak. Yang seharusnya kemarin itu sebelum PPKM itu ada bisa melaksanakan 50%. Adanya PPKM itu cuma 25%, ya kan? Bangkunya contoh bangku meja yang kemarinnya itu 4 jadi 2 kan. Nah, seperti contoh kita lihat di Dayo Bagus ini satu meja 2 bangku ini sudah melaksanakan prokes kesehatan. Dan setiap malam ya kami melaksanakan razia dari sore sampai jam 10. Setelah itu dilanjutkan oleh TNI Polri untuk pengamanan. Jam buka tutupnya sudah ditentukan. Kalau ada pelaku usaha kafe itu sekitar jam 10 ya. Ya lebih sedikit nggak apa-apa, kami paham aja ya. Yang penting jaga jarak dan pakai masker, itu utamanya tuh. Dan cuci tangan harus disiapkan, hand sanitizer gitu. Oke, terima kasih. Sekarang ke Ibu Ana, silakan Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat para narasumber rekan saya semuanya dan juga pembawa acara ini Pak Rahmat. Menyikapi daripada PPKM ya. Kalau kita tahu bahwa COVID-19 ini itu sudah berlangsung hampir 1 sampai mendekati 2 tahun terakhir ini. Dan banyak upaya pemerintah telah melakukan hal untuk mengurangi daripada dampak si COVID itu, baik itu terhadap kesehatan maupun ekonomi. Nah, untuk terakhir-terakhir ini, itu yang lebih banyak diterapkan yang PPKM itu. Ya, dirasa itu hal yang tepat gitu ya. Tetapi itu banyak berdampak juga terhadap masyarakat pro maupun kontra. Di lain pihak yang terkait dengan problematika maupun polemik ini, itu yang sangat berdampak itu ya UMKM gitu ya. UMKM ini ada yang gulung tikar, ada juga yang langsung terjun tinggi, itu omsetnya menurun gratis. Di sisi lain, UMKM itu sendiri itu sebenarnya diharapkan sebagai pendorong pemulihan ekonomi gitu. Dan juga karena menyerap tenaga kerja atau tenaga manusia yang banyak, padat karya ya. Berbeda dengan yang padat modal, itu justru mengalihkan daripada padat karya itu sendiri. Nah, harapannya di situ jadi dapat menyerap pengangguran, maksudnya begitu. Menurut data dari Asosiasi UMKM Indonesia, bahwa hingga tahun 2020 ini itu sudah ada 34 juta UMKM yang gulung tikar. 34 juta UMKM. Nah, UMKM itu sendiri pasti ada terdapat ada owner, ada pegawai ya. Berapa orang itu berarti yang nganggur. Nah, itu. Terus kemudian lagi, padahal sebelumnya menurut data Kementerian Koordinator Ekonomi ya, itu UMKM itu sendiri di tahun 2019, itu data 2019, telah menyumbangkan atau kontribusinya terhadap itu
pendapatan Pendapatan bruto itu. negara. Nah, itu 60%. Kalau ditriliunkan itu sampai berapa triliun itu ya? Orang ingat 5.000 berapa gitu. Nah, terus kemudian lagi memberikan atau menyerap tenaga atau pengangguran itu sebesar 97%. Terus kemudian lagi dapat menghimpun investasi itu sebesar 60,7%. Nah, bayangkan itu Pak, itu dari tahun 2019 itu ya, hasilnya segitu. Terus kemudian terjun gratis tadi dibandingkan dengan 34 juta UMKM. Itu ada yang gulung tikar sampai di tahun 2020. 2021 ini kan masih berjalan ya, belum tahu lagi. Itu. Karena dampaknya ini sepertinya kan terus-menerus dan diperpanjang gitu ya. Berbeda dengan kalau ada yang pertumbuhan ekonominya meningkat misalkan gitu ya. Ada yang itu, lihat dulu yang pertumbuhan ekonominya meningkat itu disokong dari sisi mana, sektor apa gitu. Nah, kalau seperti contoh di Kaltara ini yang mendorong pertumbuhan ekonominya kan di sisi pertambangan dan penggalian. Itu artinya padat modal. Artinya lagi menggunakan alat-alat berat yang menggantikan tenaga manusia. Nah, sedangkan UMKM yang menyentuh langsung ke rakyat, nah itu perlu dipikirkan. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, makasih. Sekarang saya ke Pak Sabirin, mungkin dari kacamata sosial, bahkan mungkin politik. Silakan. 1, 2. Terima kasih Pak Rahmat. Tadi kalau saya dikatakan pengamat politik, pengamat sosial, sesuai kebutuhan barangkali ya. Ya, selamat malam semua, Pak Hanif, Dohana, Bang Daru. Kalau dalam kebijakan kita mengenal istilah struktur insentif. Struktur insentif itu adalah cara kita, cara pemimpin, cara manajer untuk mempengaruhi bawahan atau memaksa bawahan untuk melakukan apa yang kita kehendaki atau apa yang tidak kita kehendaki. Nah, ketika kemudian, oleh karena itu memang struktur insentif memuat dua hal. Ada namanya punishment, ada namanya reward. Ketika kemudian bawahan kita melakukan apa yang kita kehendaki, kita reward dia. Ketika kemudian bawahan kita tidak melakukan apa yang kita lakukan, kita punish dia. Nah, dalam konteks PPKM, kalau mau dikatakan reward, ini alhamdulillah. Kita diberikan reward sebagai pemerintah pusat, kita sudah dapat PPKM diperpanjang lagi. PPKM level 4 yang kelima kalinya. Jadi kita ini dapat reward sesungguhnya. Itu saja yang membanggakan kita sesungguhnya. Kalau kita berbicara kebanggaan. Tapi kalau kemudian kita lihat dari sisi negatifnya, sesungguhnya pemberlakuan PPKM level 4 yang kelima kali berturut-turut bagi Kota Tarakan, sesungguhnya itu kegagalan. Kegagalan pemerintah dalam mengelola kesehatan masyarakat yang pertama, kegagalan pemerintah di dalam mengelola keadilan di tengah-tengah masyarakat. Padahal negara atau pemerintah ini kan sebenarnya kesepakatan saja, Pak. Jadi kita ini memberikan rakyat ya, memberikan mandat kepada pemerintah, kepada negara untuk mengelola apa yang dia kelola, ekonominya, politiknya, budayanya dikelola. Kita serahkan kepada pemerintah, termasuk juga usaha. Nah, ketika kemudian persoalan yang kita serahkan itu gagal dikelola oleh pemerintah, maka ya patut kita salahkan pemerintah gagal di dalam mengelola. Nah, level 4 yang berulang-ulang sampai 5 kali diberikan Kota Tarakan itu kan ada standarnya, Pak, ada indikatornya. Setahu saya per 100.000 harus 150 itu standarnya kan. Nah, ternyata artinya kita ini nambah terus. Sehingga kemudian kita diperpanjang. Lalu langkah apa yang dilakukan pemerintah? Kan itu ya. Oke, betul pemerintah sudah melakukan upaya. Tetapi kalau kemudian 5 kali berturut-turut piala bergilir diberikan kepada kita, apa yang kita banggakan? Nah, memang sih persoalan apa yang diutarakan Pak Hanif benar. Tapi itu dari sisi teknis.
Artinya ketika kemudian PPKM ini diterapkan, maka standar prokes itu harus diterapkan. Standar prokes itu pakai masker, ya kan? Cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan lain sebagainya. Maka secara teknis aparat negara, negara pemerintah melakukan razia, kan itu dia. Itu persoalan teknis, Pak. Nah, mau tidak mau mereka ini yang kasihan, yang selalu berhadapan dengan masyarakat atas kegagalan pemerintah di dalam mengelola kesehatan masyarakat sehingga berdampak multidimensi. Nah, kan menjadi aneh, Pak. Di satu sisi ada razia di sini, katakanlah di sini ada razia yang dilakukan oleh Satpol PP karena tugas, kan? Tapi di sisi yang lain ada THM yang tidak dirazia. Di situ ada kerumunannya lebih dari 300 orang misalnya, dan setiap malam bisa terjadi. Nah, ini kan persoalan, nah ini lagi gagal di dalam mengolah keadilan yang kita serahkan kepada pemerintah. Di mana keadilan distributifnya itu? Nah, kalau memang persoalan keadilan ini, pemberlakuan PPKM yang 5 kali berturut-turut ini kita bicarakan dalam perspektif keadilan, itu lebih menarik sebenarnya. Jadi ada keadilan distributif di situ, ada keadilan kompensatif di situ, ada keadilan retribusi di situ. Nah, misalnya persoalan ketika kemudian ada THM di sana, tempat hiburan masyarakat yang tidak kemudian terkena dampak dari razia PPKM ini. Sementara yang di sini dan KP-KP kecil itu atau kuliner-kuliner pinggir jalan dikena razia, apa kompensasinya? Nah, kalau kita bicara kompensasi, program apa yang ditelurkan oleh pemerintah? Makanya berkali-kali di setiap media saya katakan, yang namanya pemerintah itu, Pak Rahmat, multiplier effect itu dalam sisi ekonomi. Multiplier effect itu harus di-combine, harus dipadukan dengan trickle down effect. Itu menjadi teramat penting. Ketika kemudian pemerintah atau wali kota mengizinkan perusahaan ini berdiri atau KP ini berdiri, maka unit bisnis itu akan muncul, Pak. Pasti akan muncul. Itu namanya multiplier effect. Ya kan? Nah, ini harus dikombinasikan dengan trickle down effect, efek menetes ke bawah. Nah, ini kan tidak, Pak. Pemerintah sudah gagal mengelola keadilan masyarakat, pemerintah sudah gagal mengelola kesehatan masyarakat, pemerintah juga gagal membuka pekerjaan bagi masyarakat. Sekarang gagal lagi, Pak. Semua ini Pak Daru ini barangkali 10 karyawannya. Iya kan? Yang setiap hari bisa bekerja, bisa beli susu anak-anak karyawannya. Sekarang tinggal 4, Pak. Bayangkan kalau kemudian kuliner-kuliner ini memberhentikan atau merumahkan karyawannya, Pak. Sudahlah pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerja bagi masyarakat dengan pemberlakuan PPKM yang tidak adil ini, maka kemudian Mas Daru yang tadi memberikan pekerjaan masyarakat sudah juga hilang juga kesempatannya memberikan. Nah, ini kan persoalan yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah, makanya saya berharap tadi sebenarnya ada perwakilan dewan di sini. Kita bisa lihat postur APBD kita. Betul apa yang dikatakan Dokter Ana. Jadi PAD Tarakan ini, Pak ya. PAD Tarakan ini, kalau zaman saya dulu, cuman setahun itu potensinya 100 miliar, Pak, per tahun. Tidak bisa dinaikkan. Kita sudah mendesak PP2KA untuk 125 dari pendapatan asli daerah. Tidak mampu, Pak. Nah, dari 100 miliar per tahun itu, sumbangan yang terbesar 40% adalah retribusi hotel, restoran, termasuk KP-KP, Pak. Nah, 40%-nya berarti 40 miliar sumbangan APBD dari pos pendapatan asli daerah. Kalau kemudian itu tutup, Pak, mati. Nah, oleh karena itulah kemudian pemerintah juga harus jeli melihat ini. Tapi yang poin yang saya sampaikan adalah jangan kemudian kita bangga menerima PPKM level 4. Jangan-jangan nanti sampai ke 6, sampai ke 7, sampai ke 10 kali lagi berturut-turut itu. Berarti kita ini gagal mengelola kesehatan masyarakat. Sehingga kemudian pusat melihat kita, kamu belum berhasil mengelola kesehatan masyarakat atau memblokir COVID ini. Sehingga kemudian kami berikan level 4 yang kesekian kali. Poinnya itu barangkali, Pak. Makasih. Sekarang saya ke Pak Dan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya, Dr. Ana, Pak Kasatpol, Bang Sofirin, Kang Sanyong, dan Pak Rahmat. Jadi, saya selaku pelaku usaha gitu ya. Jadi awalnya ada tagline-nya ini, Pak, sebetulnya. Saya bikin putih gini karena kami, ini sinyalemen bahwa kami harus mengibarkan bendera putih. Terus terang aja ya, Dr. Ana. Sudah
ibarat petinju, saya udah lempar handuk. Buang handuk. Dari karyawan yang segitu banyak tinggal sekian biji, Pak. Sampai bercanda bahwa saya sudah lupa, Pak, singkatan PPKM itu apa. Karena saking seringnya diperpanjang. Lupa saya sudah. Kemudian yang kedua, ya saya ngelihat bahwa pemerintah tidak serius ini dengan PPKM ini. Saya ngelihatnya begitu. Waktu PSBB itu luar biasa. Semua 7 hari selesai. Ini doyan diperpanjang, Pak. Kami sakit, Pak. Sakit. Jadi banyak teman-teman Resto Cafe, kebetulan saya ikut asosiasi Resto Cafe Indonesia, kemudian di Kaltara juga. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Dr. Ana bahwa sekian banyak tumbang, mungkin lebih dari. Impact-nya luar biasa. Beliau nyampein ketidakadilan. Iya, ketidakadilan. Mohon izin Pak Kasatpol. Jadi memang kenyataannya memang begitu, Pak. Kenapa saya katakan tidak adil? Mohon maaf. Kami ini kan persepsi awalnya Dewa Bagus adalah image-nya adalah live musik, Pak. Everyday is live musik. Itu kuat sudah. Di mana-mana sudah terkuat. Kemudian kami tidak boleh live musik. Padahal dikatakan hanya 4 atau 5 kafe, Pak. Yang boleh, yang ada live musiknya. Yang lain, kenapa kami tidak boleh? Apakah mengandung doplet? Ya. Apakah live musik dengan 4 orang itu nggak boleh? Kalau prokes, Pak Adib sudah nyampein. Dewa Bagus, saya siap prokes, Pak. Saya sudah mengikuti aturannya. Saya yakin kalau teman-teman itu karena itu tadi, live musik itu penyumbang kami, Pak. Jadi kalau di tempat hiburan malam yang bisa berdekatan, ya mungkin awalnya prokes. Tapi setelah 2 botol naik, lupa Ibu prokesnya, Bu. Lupa prokesnya, Pak. Ya, jadi saya sangat iris, kasihan sama teman-teman yang lain, Pak. Jadi kenapa saya menyuarakan ini? Karena itu tadi, ini level 4 tapi rasa level 1, Pak. Semuanya, yang saya sangat sayangkan kenapa pemerintah mengizinkan, sorry to say, boleh buka PAM. Apa bedanya? Kalau sana musiknya adalah pakai DJ, Pak. Kami pakai live musik. Ya, hukumnya apa kira-kira gitu, Pak ya? Jadi miras boleh, mendingan kami jual miras saja kali. Rasanya begitu, Pak. Cuma kembali lagi bahwa apa yang dijalankan, apa yang dilakukan sama teman-teman di lapangan sudah luar biasa. Kami dikontrol, kami dirazia, oke. Tapi kembali lagi bahwa ada faktor-faktor yang sedikit diskriminatif. Ya, ada pembedaan itu, Pak. Itu tadi saya minta melalui Pak, harusnya ada seperti Bang Sayong bilang, harusnya ada dari dewan nih. Ini menyuarakan suara rakyat tapi nggak tahu ini dewannya sibuk dengan urusannya, nggak tahu saya. Ya, sangat saya sayangkan itu. Nah, dengan Pak Andip mungkin untuk disampaikan ke pemerintah bahwa ya tadi, ya, tolong kami betul Pak, ini kalau di September tanggal 20 kami akan tutup Pak itu. Saya akan tutup, karena sudah tidak mampu. Jadi mudah-mudahan izinkanlah kami dengan live musik itu, karena persepsi itu Pak. Kalau kafe itu Pak, kafe itu kalau kosong melompong, orang lewat, 2 kali lewat kosong, pilihannya cuma 2 pikirannya. Kalau tidak mahal, tidak enak Pak. Itu penting. Kenapa saya bikin berisik? Supaya orang nengok. Kalau berisik nengok. Akhirnya orang lewat muter. Sampai sekarang teman-teman Satpol PP dan yang lain berpersepsi bahwa Dewa Bagus itu ramai terus. Alhamdulillah. Tapi kenyataannya enggak. Tersungkur tadi bilang dari 15 karyawan tinggal 4 aja Pak. Itu yang saya pertahankan. Nah ini terus alhamdulillah dapat informasi, dapat ribet lagi sampai tanggal 20. Kami tidak sanggup sudah. Tidak sanggup, betul. Makanya ada bendera putih ini Pak. Karena kami nyerah. Tanda berkabung. Itu tanda berkabung, betul nyerah saya. Saya bilang, saya nyerah. Saya ketemu sama teman pajak. Saya belum sanggup bayar pajak. Karena kondisinya begini saya gitu. Saya terus terang aja. Kalau pasang mesin silakan pasang mesin. Nah, saya berharap melalui Pak Hanif dengan 4 tempat yang live musik itu mohon diizinkan, tetap dengan prokes, tetap dengan razia, tetap kami memberikan informasi. Kan begitu, Pak. Ya, jadi tolong ini suara kami, suara teman-teman dari Malabar, suara dari Gavore, suara dari Angkel, suara dari terutama Dewa Bagus. Terima kasih. Oke, kita break sejenak.
Baik, kita lanjut pemirsa. Kembali ke Pak Daru lagi. Silakan. Harapan kami yang paling utama adalah itu. Jadi paling tidak ada yang disampaikan sama beliau tadi, keadilan. Ya, jadi ada serius, ini serius karena luar biasa dampaknya bagi kami secara pribadi, secara manajemen, secara karyawan, secara pihak yang ketiga, teman-teman dari anak-anak band. Jadi kalaupun ini masih terus perpanjang terus, berarti kan ada kegagalan pada satu sisi. Dan harapan saya, janganlah kami harus mengiba untuk meminta supaya harus disamakan dengan yang lain, enggak. Paling tidak harus adil gitu. Supaya jelas bahwa ini menyuarakan suara teman-teman yang lain. Jadi harapan saya, Dewa Bagus mau saya tutup bisa aja Pak. Cuman ini marwah bagi saya. Marwah bagi saya. Jadi sangat eman. Banyak tamu yang sudah tahu sampai ke Kaltara tahu Dewa Bagus itu apa gitu kan. Jadi harapan saya pemerintah jangan sampai desit tanggal 20 selesai. Kalau sampai panjang lagi ya sudah. Berarti karyawan kami mau demo ya. Ya, siap kita demo aja. Kebetulan saya ketua bonek Kaltara, saya bisa menggerakkan anggota bonek saya untuk demo, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Sekarang ke Pak Hanif lagi. Silakan. Ya, terima kasih yang disampaikan Pak Dewa Bagus ya. Ya, kalau kita melihat, saya sampaikan di awal tadi, PSBB dan PPKM. Ini yang berbeda sekali ya. Arti PSBB itu dengan PPKM berbeda sekali. Karena PPKM ini sudah aturan yang dikeluarkan dari instruksi dalam negeri pusat. Mana mau kita mengikuti. Ya sebenarnya kalau harus pilih, Pak Wali tidak akan melaksanakan PPKM. Ya kan dampaknya gitu kan. Kita memahami juga. Tapi instruksi mau tidak mau dilaksanakan. Itu ada sanksinya, saya bilang, ya kan? Nah, selanjutnya kalau dilihat di instruksi Mendagri ini tidak dibenarkan. Itu mereka ada buka gitu kan. Tapi ada kebijakan wali kota melihat keluhan-keluhan pelaku usaha, maka dari pemerintahan wali kota memberikan kebijakan untuk bisa membuka usaha-usaha. Yang kemarin tuh tidak dibenarkan melihat keluhan pelaku usaha itu, sehingga wali kota kami rapat bersama sektor terkait, maka diberikanlah kebijakan-kebijakan selanjutnya. Kemarin tempat hiburan malam tuh 2 minggu ya, tidak dibuka gitu kan, sehingga melihat keluhan-keluhan juga, sehingga pemerintah memberi kebijakan. Apa yang saya sampaikan itu tidak dibenarkan sebenarnya. Ini kita menyampaikan kepada pelaku usaha. Ya memang kalau kita melihat ya, dari Bagus ini sanggup rame ya. Kalau ada live musiknya ya. Beberapa hari ini ya keluhan itu tuh ya nanti kami sampaikan Pak Dewa Bagus ya dengan pemerintah kota apakah boleh. Nah sampai minggu kemarin itu salah satunya resepsi pernikahan tidak dibenarkan, ya kan? Kami rapat ini sudah ada lampu hijau pemerintah kota. Saya tidak bisa membuka, nanti ada surat edaran untuk resepsi pernikahan itu apakah dibenarkan, nanti ada edaran wali kota menyampaikan kepada terutama yang WWO itu kan, keluhan sekali itu. Selanjutnya juga kami juga minta kepada teman-teman ikuti dulu bantu pemerintah dalam melaksanakan prokes kesehatan. Tanpa kita bersama-sama tidak akan melaksanakan prokes ini, jangan sampai kasus lagi meningkat, ya kan? Meningkat. Itu salah satu dari pemerintah untuk bersama-sama kita melaksanakan prokes kesehatan. Apa yang saya sampaikan tadi. Memang kalau kita melihat, kita ini daerah transit ya, daerah transit. Dari PSBB kemarin, itu yang membawa penularan itu banyak dari komunitas pendatang
pelaku perjalanan, ya, pelaku perjalanan. Coba jujur aja kita melihat di KP-KP itu jarang yang terkena, ya, yang terkena. Justru dari luar yang membawa pelaku-pelaku perjalanan itu. Makanya saya sampaikan walaupun itu kita antisipasi kan, antisipasi pada pelaku-pelaku usaha KP-KP, saya sampaikan masalah memakai masker itu utama itu kan, pakai masker. Silahkan makan minum setelah mengobrol, tolong pakai maskernya. Jangan sampai salah satu ada yang OTG, begitu buka masker, akhirnya kena semua itu, otomatis kena. Pulang ke rumah, ada kakek nenek yang sudah ujur, ada bayi. Nah itu yang bisa menambah lagi yang terkapar. Sehingga terjadilah kasus-kasus yang penambahan. Insya Allah ya, kita melihat kan, ini Pak Sabirin ini tingkat penyembuhan sudah banyak, lebih dari separuh. Saya katakan 2.800 sudah tinggal sekitar 800-an yang masih isoman. Mudah-mudahan dalam perjalanan mulai tanggal 7 berlaku nih, apakah nanti laporan-laporan itu bisa berubah gitu. Kita hamilkan ya, bisa berubah sehingga kita keluar dari ruang isu nih, level 4 nih ya, bisa turun ke level 3. Sehingga tidak ada lagi ada pembatasan-pembatasan. Ya ini kan kalau kita melihat kan saya memahami juga, saya pesan juga sama staf saya untuk memberikan edukasi, ya edukasi kepada tamu-tamu yang ada di KP-KP itu untuk ikuti prokes kesehatan. Itu utama KB itu. Sehingga nanti kasus ini tidak lagi bertambah, paling tidak minimalisir kan, bisa kita keluar dari level 4. Karena itu Pak Rahmat. Pak Adik, sebetulnya yang mereka gugat dalam tanda kutip mengenai PPKM ini adalah ada tempat-tempat tertentu yang secara langsung berani melanggar protokol kesehatan. Sementara yang lain disiplin, tapi di satu sisi yang lain mengabaikan protokol kesehatan. Akibatnya muncullah pengembalian atau pemberlakuan PPKM seperti yang kita alami sekarang ini. Gimana Pak? Jadi bukan Tarakandanya yang masuk level 4 ya. Ada 23 kabupaten kota yang masuk. Salah satunya Tarakan ini ya. Kemarin tuh yang pertama sekali kena level 4 Tanjung Selor, Bulungan. Karena sudah menurun sehingga masuk ke level 3. Kami juga mengharapkan kemarin itu sudah turun level 3. Tapi nggak tahu tiba-tiba rapat diumumkan oleh Menteri Maritim ya. Tiba-tiba level 4. Nah itu kami tanda tanya juga gitu kan. Pak Wali bertanda tanya gimana letaknya ini kan. Letaknya sampai tidak ada perubahan nih. Ya mudah-mudahan nanti setelah turun dalam perjalanan ini SKDMN Mendagri bisa berubah kita level 3. Kita doakan aja kan. Doakan aja. Nah, semoga nanti ini perekonomian UKM-UKM ini tanpa lagi ada pembatasan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, sekali lagi pemerintah kota ini sudah memberikan kebijakan, Pak. Kebijakan. Kalau menurut instruksi Mendagri itu sebenarnya tidak banyak yang agak dilanggar gitu kan, dilanggar. Tapi melihat antusias keluhan dari masyarakat, jadi pemerintah memberi kebijakan-kebijakan sehingga bisa waktunya tidak dibatasi lagi ya. Pokoknya pedagang-pedagang yang rombong-rombong tuh tanpa batas bukanya itu. Ya, kalau KP ini jam 10 ya, jam 10 harus tutup. Tapi kami memahami ya, kalau lewat sedikit yang memahami. Saya bukan memahami untuk bukanya itu. Tempat hiburan malam awalnya tidak dibenarkan, ya kan? Ini baru sudah hampir 1 minggu yang lalu dibenarkan untuk dibuka kan? Dibuka dengan persyaratan protokol yang ketat ya, yang ketat. Itu mulai jam 10 bukanya, tutup sampai jam 2, ya kan jam 2. Nah, kami juga menemukan pelanggaran di tempat hiburan malam ini kan. Kalau jaga jarak nggak mungkin ya. Kalau di tempat hiburan nggak mungkin jaga jarak. Yang kami tekatkan, ada tamu, tidak ada tamu harus pakai masker. Ada tamu pakai masker, pakai face shield.
Kalau tidak ada pakai melayani tamu tanpa masker dan facial, itu akan kami ambil KTP-nya dan kami suruh datang ke kantor untuk kita berikan sanksi sanksi dan lain sebagainya agar tidak mengulangi lagi ya, tidak mengulangi lagi. Itu yang dapat kami laksanakan selama kurang lebih 44 hari ya. 40 hari kita melaksanakan level ini kan, ya. Kami sangat lelah sekali Pak ya, terutama dengan kalau kami razia malam itu mulai jam 12 malam sampai selesai jam 2 malam itu. Nah, itu jam 2 malam. Kalau yang KP cukup jam 10 kami sudah selesai gitu kan. Tidak perlu lagi ada sanksi. Kalau dulu PSBB ada sanksi ya. Ketat sekali itu kalau PSBB itu. Ada sanksi administrasinya, sanksi fisiknya kami bawa bangku mejanya. Itu tuh. Kalau sekarang kami tidak lagi melihat dan memahami ya pelaku sampai keluhan, sehingga kita ada memberikan sanksi administrasi. Cukup kami memberikan pengertian edukasi untuk mengikuti protokol kesehatan. Coba. Terima kasih. Bu Ana mungkin ada tambahan lagi. Memang benar ya, yang dimaksudkan dari yang disampaikan Pak Hanif tadi, PPKM itu kan sebenarnya dimaksudkan oleh pemerintah untuk juga segera ini tuh kembali normal, istilahnya bukan normal-normal sebelum pandemi ya, tetapi aktivitas itu bisa dilakukan meskipun terbatas untuk dapat memulihkan ekonomi. Nah, memang ekonominya kita itu ya, baik secara domestik maupun secara nasional, lokal maupun nasional, itu tuh terkontraksi dari tahun ya selama habis 2019 terus 2020 itu terkontraksi terus, meskipun tidak ada PPKM pun kita sudah mengalami kontraksi ya. Artinya ada penurunan pertumbuhan ekonomi itu. Nah, itu kan selain dari global itu juga dari kita sendiri. Nah, adanya PPKM ini itu otomatis juga menambah penurunan daripada ekonomi itu sendiri. Nah, pengaruh PPKM yang terhadap UMKM itu apa? Nah, pendapatan atau penjualan itu menurun pasti. Itu pasti. Tidak usah UMKM ya. Dari individu-individu itu pun juga mengalami penurunan pendapatan sehingga mengalami penurunan daya beli, sehingga ini UMKM-nya berdampak ya. Otomatis tidak semua orang akan dapat membeli seperti sebelum adanya COVID ini gitu ya. Terus kemudian lagi supply barang itu juga terhambat, stok itu sering tidak ada. Kenapa? Nah, PPKM itu juga berpengaruh. Berpengaruhnya kenapa? Ya kan ada batasan-batasan transportasi, terus airline ataupun laut, udara, itu semuanya itu mempengaruhi supply barang yang dibutuhkan itu. Nah, akhirnya stok berkurang. Stok berkurang kan apalagi yang mau dijual gitu ya. Nah, itu pengaruh lagi. Terus kemudian lagi pengaruhnya lagi aja PPKM itu terbatasnya tadi itu operasional, jadwal operasional yang biasanya kalau sebelum PPKM itu kan kadang sampai jam 11, 12. Nah, sekarang jam 10 itu harus ditutup. Nah, itu mempengaruhi ya. Nah, seperti halnya itu. Nah, tetapi Mas entah itu tidak diem sebenarnya. Tidak PPKM terus udah dibiarkan rakyatnya, tidak. Banyak sekali juga langkah daripada pemerintah terhadap UMKM itu. Nah, tadi kata Mas Dewa bilangnya saya belum bayar pajak gitu ya. Nah, itu kan ada insentif pajak. Nah, insentif pajak dari 1% ke 0,5%. Mungkin sekarang di 0% harapannya gitu ya. Kemudian lagi tagihan listrik pengennya juga begitu, tagihan listrik pengennya juga gitu, diperpanjang tangguhannya. Terus kemudian ada lagi bantuan daripada
itu apa namanya modal buat UMKM, tapi tepatlah sasaran. Itu ada banyak digulirkan. Insentif pajak baru saja kita bahas ya. Insentif pajak itu dari PPh 22, PPh 21, PPh 23 itu ada insentifnya. Malah yang ada yang dibebaskan, ada yang separuh ditanggungan. Nah, harapannya itu tepat sasaran gitu ya. Kemana itu diberikan. Jangan membuat lebih terpuruk lagi adanya pengeluaran dari negara, kan artinya insentif itu ditanggung pemerintah gitu ya. Nah, itu haruslah tepat sasaran sehingga nanti ini yang terdampak ini juga mengalami dan menerima dengan baik dan bisa bertahan saja. Mencari cash flow aja UMKM ini dalam posisi gini itu sulit, apalagi untung udah susah. Nah, harusnya gimana? Ya memang dibutuhkan si UMKM itu harus berpikir lebih keras lagi. Apa? Ya digitalisasi. Semua digitalisasi, kerjasama, kolaborasi, maksimalkan penggunaan itu. Mungkin itu dari saya. Baik. Oke, Pak Sabirin. Silakan Pak Sabirin. Ya, barangkali saya menyambung apa yang dikatakan Pak Hanif. Memang sih kalau kita berbicara tentang pemberlakuan ini PPKM level 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya kebijakan pusat yang diformulasikan menjadi sebagai instruksi Kemendagri. Sebenarnya tidak ada gunanya kita berbicara itu ke hilirnya kalau hulunya belum selesai kita bicarakan. Yang ingin saya katakan awal tadi, kenapa sih Tarakan ini 4 kali berturut-turut dinisbatkan sebagai level 4, kan itu dia. Sehingga kemudian PPKM itu diterapkan di Kota Tarakan. Ketika kemudian diterapkan di Kota Tarakan level 4, maka hilirnya itu UMKM mati. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, karena ini adalah kebijakan yang diformulasikan dalam bentuk instruksi Kementerian Dalam Negeri, dan itu harus dilakukan secara adil, Pak, ketika dilaksanakan, dieksekusi. Nah, yang mengeksekusi itu kan beliau-beliau ini komandannya. Ketika kemudian PPKM level 4 itu diberlakukan, maka prokes itu harus segera dilakukan. Ya kan? Jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, cuci tangan, sehingga kemudian rumah ibadah juga harus di stop, segala macam. Itu pada dataran implementasi. Nah, pada dataran implementasi ini pun, implementasi instruksi Kemendagri itu pun harus adil diberlakukan. Jangan di sini dilakukan, tapi di sebelah sana tidak. Nah, makanya saya bilang, ini sebenarnya tidak ada gunanya untuk kita diskusikan. Kalau persoalan kenapa sih sampai dapat predikat level 4 5 kali berturut-turut, ini juga diselesaikan. Apa masalahnya? Yang saya katakan tadi, pemerintah ini gagal dalam mengolah kesehatan masyarakat, sehingga kemudian dia tidak mampu mengidentifikasi apa sih yang menyebabkan COVID ini selalu ada di Tarakan. Ya kan? Nah, kalau tadi Pak Hanif mengatakan bahwa sebaran COVID ini ternyata tak lepas dari Tarakan sebagai kota transit, berarti akar persoalannya sudah mulai kelihatan. Kalau memang betul itu akar persoalannya, maka lakukan dong penjagaan ketat, ya kan? Sehingga kemudian kita terhindar dari level 4 ini. Kalau itu sudah terhindar, maka baru kita berbicara tadi. Nah, ini dulu yang harus dilakukan. Apa sih langkah-langkah pemerintah sehingga kemudian kita tidak lagi dapat predikat level 4 yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Itu dulu yang harus kita diskusikan. Nah, setelah itu baru kita masuk. Ketika kemudian pemberlakuan PPKM ini berdampak pada UMKM, Mas Daru dalam hal ini, apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah kemudian keringanan pajak, atau kemudian, nah itu yang saya katakan tadi, ada keadilan di situ. Ketika Pak Hanif melakukan atau menjalankan instruksi Kemendagri itu juga harus dilakukan secara adil. Kalau kemudian di rumah ibadah stop,
maka di hiburan malam juga stop. Itu adil kan? Nah, ketika kemudian berbicara begitu PPKM ini diberlakukan, UMKM ini mati, itu kita juga berbicara keadilan, namanya keadilan kompensatif. Kenapa begitu kemudian Mas Danu ini di stop, maka dia rugi. Dia nanti akan merumahkan karyawannya. Kira-kira apa kompensasi yang beliau dapat? Itulah yang kemudian diformulasikan oleh pemerintah programnya. Apakah kemudian bantuan modal, keringanan pajak, dan lain sebagai keringanan retribusi, dan lain program itu yang harus diformulasikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena begini-begini beliau ini punya kontribusi bagi masyarakat Kota Tarakan karena beliau membuka lapangan pekerjaan. Sekarang sudah tinggal 4 karyawannya yang dari 15. Baru 1 ini, belum lagi barber, belum lagi yang lain. Lalu ketika kemudian diberlakukan, ini akan omsetnya menyusut. Apa kompensasi yang beliau dapatkan? Nah, formulasi kebijakan ini harus dilakukan oleh pemerintah. Apapun caranya. Nah, ini kan tidak dilakukan. Sehingga kemudian muncul isu demo dari karyawan, karena bukan saja beliau, tapi yang lain juga begitu. Kadang-kadang perspektif pemerintah melihat protes masyarakat dalam bentuk demo itu juga keliru, Pak. Kalau kita melihat persoalan dari kacamata atau perspektif spiral kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk protes, dalam bentuk demo, itu sebenarnya penyebabnya adalah kegagalan pemerintah juga. Jadi kita ini memandatkan kepada pemerintah untuk mengelola goods, public good, barang publik ini dikelola oleh pemerintah untuk khalayak ramai ini. Gagal pemerintah, maka kemudian kita protes, kita demo kan. Nah, pemerintah mengatakan demo itu adalah kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh pemerintah dilakukan lagi kekerasan, dibalas dengan kekerasan dalam bentuk kirim polisi, kirim Satpol PP, pentung itu. Nah, sehingga kemudian kekerasan itu menyepiral, Pak. Jadi kita ini gagal di dalam mengidentifikasi persoalan. Akar persoalan itu belum bisa kita lakukan secara jernih. Sehingga kemudian kita juga gagal dalam mempromosikan kebijakan. Nah, kan itu persoalannya. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami mengenai PPKM. John Locke, filosof Yunani, mengatakan manusia harus hidup bersama-sama dalam hak demi kesejahteraan. Perbedaan sosial tidak dibenarkan. Terima kasih. Sampai jumpa pada dimensi berikutnya. Selamat malam.